Hai, selamat datang di channel Ucap Movie. Mimin Yuba kali ini akan melanjutkan film Spirit World of Freak yang sudah sampai part 15 nih guys. By the way, terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton channel ini ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out.洛云，第2位荣誉剑主。现在的情况对我们还算有利，就是因为那妻子的剑艺品阶极低。洛云呐，洛云，只怪你是我的漩涡里。在其他人眼里，女子不过是些愚笨。 但是他们只是不识剑意，只要我能统摄整个外门，都将攻无不克。 Setelah part kemarin, scene dimulai dengan pertemuan Chun dengan Xia Qincheng. Di sini Chun mengajak Xia Qincheng untuk tinggal di puncak gunung bersamanya, karena Chun tidak punya teman yang menemaninya. Dan juga, lingkungan di puncak itu jauh lebih baik daripada tempat tinggal murid biasa di sini. Dan sekaligus, Chun bisa membimbing Xia Qincheng. Mendengar perkataan itu, Xia Qincheng pun tersipu malu, dan ia menerima tawaran dari Swordmaster Pedang Kehormatan Luo Yun. Kemudian, Chun dan Xia Qincheng pergi ke pavilion luar, karena Chun sudah memberikan perintah agar murid pavilion luar berkumpul. Namun, sesampai di pavilion luar tidak ada satupun murid yang hadir di sana. Mo Chengyun, salah satu tetua kecil yang Chun berikan perintah, ternyata tidak melaksanakan tugasnya. Dan dia berkata lupa memberitahu kepada murid-murid pavilion luar. Chun lalu memerintahkannya lagi untuk mengumpulkan semua murid pavilion luar dalam waktu setengah jam. Namun, Mo Chengyun tetap beralasan itu tidak akan bisa. Tiba-tiba, datang seseorang bernama Qiyu yang kultivasinya di tingkat 1 surgawi, dan dia merupakan tetua dari pavilion luar. Dia dengan sombongnya menyarankan Luo Yun untuk berhenti saja, karena menurutnya mengumpulkan murid-murid itu tidak ada gunanya, karena murid pavilion luar itu hanya punya prestasi terbatas di masa depan. Dan buat apa mengumpulkan mereka di sini? Dan ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, Chun sekali lagi memerintahkannya untuk mengumpulkan murid pavilion luar. Dan jika tidak, maka Chun akan menghukumnya. Di sini tetua Qiyu masih saja sombong. Ia berkata walaupun ia hanya tetua luar, namun ia juga merupakan bagian dari keluarga Qi yang cukup berpengaruh. Dan karena Qiyu dan Mo Chengyun tidak menghormati Chuyun, mereka pun diberikan hukuman oleh Chuyun.这就是你不分尊卑的下场。 Dan karena tidak kapok juga dan masih saja mengancam Chuyun, mereka pun dihukum akan dieksekusi oleh Chuyun.七月莫城胆敢多次顶撞你，四合星锯。Namun, sebelum serangan mengenai mereka, Tang Xiao dan Qian Cheng datang menghentikan serangan tersebut. Di sini, Qian Cheng merupakan pemimpin dari keluarga Qi ya. Mereka menghentikan Chun karena menurut mereka yang dilakukan Chuyun hanya membuat pavilion luar menjadi semakin hancur, dan berkata Chun tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk membunuh orang begitu saja. Chun lalu berkata, apa yang ia lakukan adalah agar wibawanya sebagai master kehormatan terjaga, dan menghukum mereka karena perbuatan mereka yang melawan dan tak menghiraukan perintahnya Chuyun.
Chang Xiao lalu mengatakan jika ingin dihormati, maka Cuyun harus mendapatkannya dengan menunjukkan kekuatannya sendiri. Ia lalu mengajak Cuyun untuk mengikuti konferensi pedang surgawi yang akan berlangsung 10 hari lagi. Konferensi itu diikuti oleh siapapun yang usianya di bawah 20 tahun. Dan kalau Cuyun bisa menjadi yang teratas, otomatis murid luar akan kagum dengan wibawa Cuyun. Di sini Cuyun lalu meminta Master Pavilion yang sedang bersembunyi untuk menjadi saksi atas masalah ini. 何种？ 你要我见证何事？ Cuyun kemudian membuat taruhan dengan Chang Xiao. Jika Cuyun bisa mendapatkan posisi teratas, maka segala urusan pavilion luar tidak ada yang boleh ikut campur, sekaligus Master Pavilion. Dan jika Cuyun kalah, dia akan berusaha untuk bekerja sama dengan para tetua dan pejabat lainnya. Chang Xiao pun setuju dengan taruhan itu. Qiang Cheng juga mengajukan satu taruhan untuk Cuyun. Ia tidak bisa membiarkan begitu saja karena Cuyun hampir membunuh anggota keluarga Qi miliknya. Dan meminta Master Pavilion untuk menjadi saksi taruhannya. Jika Cuyun kalah dalam konferensi pedang surgawi, dia harus meminta maaf kepada keluarga Qi di depan semua orang. Dan jika Cuyun menang, dia bisa memiliki armor perak milik Qiang Cheng. Cuyun menyadari armor itu merupakan bagian dari armor Vientiane yang Cuyun dapatkan di ujian dunia rahasia di part sebelumnya. Dan kemudian ia pun setuju dengan taruhan itu. Dan mereka semua pun pergi. Setelah Cuyun dan Xia Qincheng kembali ke puncak kediaman Cuyun, datang para master pedang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sudah mengetahui tentang taruhan itu dan mengira Cuyun terpaksa mengiyakan taruhan tersebut. Cuyun lalu mengatakan bahwa ia sendirilah yang menyetujuinya dan sudah memikirkannya. Master pedang Chongqing lalu menjelaskan bahwa untuk mencapai posisi teratas itu tidaklah mudah, karena konferensi ini bisa diikuti oleh murid sejati. Dan tahun ini ada 5 orang yang mengikuti konferensi itu. Dan yang paling tinggi kultivasinya dari 5 orang itu adalah dari keluarga Qi. Dia adalah Qiu Jian, putra dari Qian Cheng, yang berada di tahap 3 surgawi. Dan sepertinya Qian Cheng dan Chang Xiao sudah merencanakan semua ini untuk menjebak Cuyun. Tapi Cuyun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dengan hal itu. Kemudian Master Pedang Chongqing menyarankan Cuyun untuk pergi ke lembah Yuanjian yang besok akan dibuka untuk berlatih dan meningkatkan kultivasinya. Cuyun pun menerima sarannya dan berterima kasih kepada semua master pedang. 多谢。 Setelah itu scene berganti. Ternyata di pavilion Wanjian ini ada Sui Kanyu di sini guys. Masih ingat kan dia siapa? Kalau lupa kalian bisa cek di part 1 atau part 8 ya. Jadi Sui Kanyu ini setelah pergi meninggalkan Cuyun, ia lolos di ujian pavilion Wanjian 3 bulan lalu. Tetapi niat pedangnya hanya berada di tingkat 3, sehingga dia ditempatkan di pavilion luar. Dan esok harinya, Sui Kanyu teringat bahwa hari ini lembah Wanjian akan terbuka. Dan dia berniat ke sana untuk meningkatkan kultivasinya agar ke ranah bumi tingkat 4. Setelah itu scene berganti lagi ke lembah Yuanjian. Di sana banyak murid-murid yang telah datang, termasuk Qi Yunjin, anak dari Qian Cheng yang tadi kita bicarakan. Juga ada anak Qin Qiaomu yang bernama Qin Xiu. Dia ini adalah kembaran dari orang yang dibunuh Cuyun di part 12 sebelum Cuyun mengikuti ujian pavilion Wanjian. Dan setelah secara resmi dibuka, semua orang pun memasuki lembah Wanjian.你们可以踏入玄剑谷。 Begitu masuk, Cuyun menjelaskan kepada Xia Qincheng kalau lembah Yuanjian ini memiliki tekanan pedang yang kuat. Lembah ini memiliki 9 lapisan, dan tiap 100 meter lapisan itu akan semakin kuat tekanannya. Namun semakin kuat maka akan semakin bagus khasiat yang didapat. Lalu tak lama Cuyun bertemu dengan Qiu Jian. Qiu Jian di sini meremehkan Cuyun. Dia menganggap Cuyun akan cepat tereliminasi di konferensi pedang surgawi yang akan datang karena kultivasi Cuyun yang lemah. Qiu Jian di sini juga menantang Cuyun untuk melihat siapa yang paling jauh menembus lapisan di lembah ini.
Namun Jun tidak tertarik dengan tantangan itu dan pergi mengabaikannya. Namun tiba-tiba Kyojin mengeluarkan aura ke Juyun. 这就是极光剑意。齐玉珍，玄剑谷不可争斗，已经。 Kyojin beralasan aura tadi digunakan untuk menahan tekanan pedang di sini. Lalu dia mengeluarkan niat pedangnya lagi dan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Suikanyu yang sedang berkultivasi. Di saat itu, Chu menolong Suikanyu dan mereka sempat saling bertatap-tatapan. Di sini, Suikanyu tidak mengenali Juyun dan hanya tahu bahwa orang yang menolongnya adalah Master Pedang Kehormatan baru. Dan setelah itu, Chu mengingatkan kepada Kyojin untuk tidak melibatkan orang lain atas masalah ini. Namun, Kyojin bersikeras menantang Jun untuk menerima taruhannya. Dan pada akhirnya, Jun pun menerima taruhan Kyojin. Namun, Jun memberikan sebuah syarat. Jika Jun menang, maka Kyojin harus memberikan armor risiko miliknya. Dan jika Jun kalah, dia akan memberikan 3 pedang artefak tingkat raja. 左臂上的护肘将归我所有。若是我输了，这3件都归你所有。 Mereka berdua pun akhirnya sepakat dan berlomba untuk mencapai lapisan lembah yang paling tinggi. Dan taruhan pun dimulai. 准备好了没有？ Sebelum itu, kenapa Chu membuat taruhan? Hal itu karena Chu menyadari bahwa armor Shiko milik Kyojin adalah bagian lainnya dari set armor Vientiane. Singkat cerita, Kyojin dan Chu pun sudah mencapai lapisan ketiga. Pada lapisan ini, setengah dari orang-orang sudah mulai berguguran. Lalu di lapisan kelima, Chu melihat seseorang bernama Lu Xing yang sedang berkultivasi di bawah tekanan lapisan kelima. Di sini, Jun sedikit memuji kekuatannya. Dan kemudian datang Kyojin dan juga memuji Juyun karena baru pertama kali datang sudah bisa mencapai lapisan kelima. Namun ia mengatakan walaupun begitu Jun tetap akan kalah darinya. Dan dia pun mengeluarkan niat pedangnya dan pergi ke lapisan ke-6. 但最终的胜利者依旧是我。你已经败了。第6重。 Setelah sampai di lapisan ke-6, Kyojin dengan percaya dirinya mengatakan sudah menang. Dan di luar lembah, orang-orang yang melihat itu terkejut melihat Kyojin bisa mencapai lapisan ke-6 dan sudah berjalan 53 meter di lapisan itu. Karena hanya sedikit murid yang bisa sampai di sana. Eits, tapi tunggu dulu. Tiba-tiba Chu muncul di samping Kyojin dan bisa melangkah melebihi dirinya. Kyojin pun mengakui kekalahannya dan memberikan armor Shiko ke Juyun. Lalu dia mengatakan walaupun kali ini dia kalah, dia akan membalasnya di konferensi pedang surgawi nanti. Juyun mengatakan tidak takut dengan hal itu. Dia lalu meledek Kyojin beserta ayahnya. Dan setelah itu, Juyun pun melanjutkan pergi ke lapisan berikutnya. 跟同源，再加上青云剑体，不难。闪！不可能！ Hingga akhirnya Jun sampai ke lapisan ke-9. Dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Tapi untungnya dengan bantuan pedang suci legendaris yang di part sebelumnya didapatkan, pedang itu sekarang bernama pedang Jainzong. Dan berkat pedang ini, Jun bisa mengatasi tekanan di tempat ini. Dan setelah itu Jun pun berlatih. Kemudian scene berganti.
Malamnya, Kyujin sedang berlatih di ruang latihan, dan dia terlihat sangat kesal karena kalah dari Juyun. Di sisi lain, memperlihatkan Qian Cheng dan kawan-kawannya sedang membicarakan Luoyun, karena Zhang Zixiao sudah menyuruh 100 orang untuk mencari informasinya di berbagai kerajaan dan dinasti mengenai Luoyun, namun tidak membuahkan hasil. Mereka heran dengan Luoyun yang tidak diketahui latar belakangnya, tapi kekuatannya sangat hebat. Dan di sini Zhang Zixiao semakin kesal dengan Luoyun. 会，就是你的葬身之地。 Beberapa hari pun berlalu dan hari konferensi pedang surgawi pun tiba. Namun sampai saat ini, Jun belum keluar dari lembah Yuanjian. Dan keempat master pedang pun pergi ke Gunung Tianfeng, tempat konferensi pedang dilaksanakan. Di tempat itu muncul 100 anak tangga sebagai ujian pertama. Tangga-tangga ini mengandung kekuatan gravitasi yang membuat orang sulit menaiki tangga tersebut. Semakin tinggi, maka akan semakin berat untuk menaikinya. By the way, pemenang dalam konferensi pedang ini akan mendapatkan 3 pil Juojuang Poyang. Pil ini sangat berharga karena bisa menerobos penggunanya hingga ke ranah surgawi. Oke, kita kembali ke Juyun. Xia Qincheng masih setia menunggu Juyun di luar lembah. Sampai akhirnya Jun selesai berkultivasi dan berhasil mencapai ranah roh bumi tingkat 9. 终于突破到了第0、第9重，多亏了传奇古剑。 Di sisi lain, banyak murid-murid di pavilion Yuanjian yang berpartisipasi di ujian itu. Namun, murid-murid divisi urusan internal menghalangi murid-murid di tengah jalan agar mereka tidak bisa mencapai puncak, dan mereka pun menyerang murid-murid itu. Dengan serangan Qin Shiyu, murid-murid biasa pun banyak yang terjatuh. Namun di sini mereka tidak menghalangi Lu Xing dan juga Qi Yujin untuk menaiki tangganya. Mungkin mereka ini bekerja sama untuk menjatuhkan Luoyun. Hingga akhirnya waktu ujian pun akan berakhir dalam 15 menit lagi, dan tangga-tangganya pun mulai menghilang satu persatu. Jadi ujian ini ada waktunya ya guys. Semakin berkurang waktunya, tangganya pun akan menghilang, dan bagi mereka yang belum sampai ke puncak, otomatis mereka akan gugur. Dan pada sisa waktu itu, datang Cium bersama Xia Qincheng. Dan kemudian langsung menaiki tangganya bersama Xia Qincheng. Di tengah jalan, Jun dihadang oleh 3 orang tadi. Mereka tidak mengizinkan Jun untuk menaiki tangganya. Dan kemudian terjadilah pertarungan antara mereka. Sementara itu, Lu Xing dan Qi Yujin sudah berhasil sampai di puncak, dan Jun masih dihadang oleh 3 orang tadi. Hingga akhirnya Jun berhasil mengalahkan mereka. Namun tiba-tiba Tengking menyerang Jun dari belakang dan menyegel kekuatan Jun sementara waktu, dan membuat Jun terjatuh. Di sini Xia Qincheng tidak bisa membantu ya guys. Hingga akhirnya beberapa murid sudah sampai di puncak, dan ada pula yang terjatuh karena sudah tidak kuat. Waktu pun tersisa sedikit lagi, dan jumlah anak tangganya sudah hilang sebanyak 90 anak tangga. Sayangnya, tak ada yang bisa terbang melewati 90 anak tangga yang hilang itu, karena akan ada sebuah serangan bagi yang mencobanya. Dan apakah Jun akan kalah di sini? Tentu tidak. Di sini Jun tidak ingin menyerah dan mengingat berbagai tujuannya serta prosesnya yang sudah ia capai sampai saat ini. Lalu Jun kembali bangkit, dan dengan menggunakan tubuh pedang teratai hijau miliknya, dia berusaha terbang melewati 90 anak tangga yang hilang itu. Dan yang terjadi adalah
Ya, saat tersisa beberapa anak tangga lagi, dia berhasil sampai ke puncak tepat waktu. Dan di sini ada 8 orang yang lolos. Mereka adalah 燕三清、赵洛秋、滕清、夏倾城、秦秀玲、祁玉珍。 dan tentunya jagoan kita Luo Yun atau si Cuyun. Kemudian Master Pavilion Wanjian datang dan membuka ujian selanjutnya, yaitu bergelut bosku, atau pertarungan 1 lawan 1 yang sesungguhnya. 将是我问鼎剑道的起点。 Oke bosku, part 15 sampai sini dulu ya. Gimana, makin seru kan perjalanan Cuyun di Pavilion Wanjian? Kita tunggu saja ya menang kalahnya di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel ini, dan like, komen, dan share ke semua kenalan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.